Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sedang ada di depan mobil fenomenal. Tahun lalu ini jadi raja ya. Bayangkan, sebulan penjualan bisa 9.000. Belum ada rekor penjualan terbanyak, bukan hanya mobil-mobil listrik, mobil-mobil sebelumnya yang populer di Indonesia pun angka segitu tuh luar biasa ya, sebulan gitu kan. Dan sekarang mobil ini melakukan facelift. Ya memang dari segi eksterior atau interior juga nggak begitu terlihat, tapi ada perubahan yang menurut saya ini sangat positif teman-teman semuanya. Nah, ini adalah BYD Atto 1. Nah, sekarang jadi 3 tipe, yang sebelumnya kan hanya dynamic dan premium. Sekarang ada standar, dynamic, dan premium. Mulai harga 199, yang dynamic 205, dan yang premium 245 juta. Itu menurut saya sih harga yang sangat pas. Bahkan sebelum adanya Atto 1 ini, mobil-mobil LCGC kan harga segitu ya. Tapi ketika Atto 1 datang, kayaknya LCGC itu terlihat mahal gitu. Kita belum bicara soal efisiensi dan mobil listrik dia. Dari fiturnya aja, ini udah di atas rata-rata harga di kelasnya. Rata-rata harga di kelasnya. Bayangkan, mobil seharga ini dia sudah dilengkapi dengan airbag 4. Banyak ya. Terus udah cakram depan belakang. Terus build quality-nya udah kayak harga mobil di atas 500 jutaan. Itu adanya mobil-mobil BYD khususnya dan mobil-mobil Cina pada umumnya membuat preferensi kita tuh berubah gitu. Yang tadinya harga segini dapatnya A gitu kan. Sekarang harga segini dapatnya wih. Jadi ekspektasi kita tuh naik dari segi fitur dengan harga yang nyaris sama dibandingkan dengan nyaris sama yang sebelum para mobil Cina atau BYD ini masuk. Gokil ya. Kita ulas eksterior dan interior dari BYD Atto 1. Ini adalah yang tipe premium. Nah, teman-teman, mobil ini iritnya luar biasa ya. Dia bahkan lebih irit daripada motor, daripada Honda Beat ini lebih irit. Kalian cukup mengeluarkan dana 12.000 untuk 50 km. Bayangkan, itu irit sekali ya. Jadi kalau Bandung itu kan sekitar 160 kiloan, 180 kiloan, berarti cuma 30 ribuan. Udah kayak motor ya, gokil. Itu efisiensinya memang seirit itu. Terus untuk pajaknya masih lebih murah daripada pajak motor, 143.000 per tahun. Bebas ganjil genap, tenaganya responsif dan lain sebagainya. Ya, dari sisi dapur pacu dibandingkan yang generasi sebelumnya ini nggak ada perubahan teman-teman. Dia masih dilengkapi dengan baterai untuk yang tipe premium ini 38, sekian kWh dengan jarak 380 kilo dan tenaganya masih 55 kW dengan torsi 135 Nm. Atau kalau di horsepowerin ya sekitar 74 sampai 75 horsepower. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah EV responsif. Dia tidak mengenal RPM. Jadi dari putaran bawah itu udah torsinya udah maksimal. Itu luar biasa teman-teman. Dari tenaga memang gak ada perubahan, tapi udah sangat cukup. Dan untuk dalam kota luar kota ini cukup banget. Karena untuk luar kota pun dia bisa support fast charging. Di sini ada tempat pengecasan yang mana dia bisa untuk DC chargingnya. Kalau yang tipe premium ini bisa sampai 40 kW. Kalau yang tipe dynamic dan tipe standarnya 30 kW. Tapi itu udah sangat cukup. Sangat cukup. Mengingat baterainya kan cuma 38. 38 baterai kecil, tapi tenaga jarak tempuh jauh. Ya itulah yang buat dia irit. Ya. Jadi tenaganya nggak begitu gede. Jadi irit banget. Itu teman-teman. Nah, perubahannya apa aja sih dibandingkan generasi sebelumnya? Itu yang penting ya. Kalau untuk yang tipe premium, dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah,
Kamera 360 ya guys ya. Ada di sini kamera. Dia belum ada upgrade ADAS, tapi cukup banget mengingat harganya cuma 200 jutaan. Itu tuh di situ nggak ada kamera ADAS-nya. Lampunya masih sama, dia proyektor dan udah LED. Ini ada DRL-nya, bagus banget. Sekilas kalau dari sini nih kayak Lambo Gallardo. Cakep banget ya. Lalu di bagian samping nggak ada perbedaan, cuma ya tadi ya, karena dia ada kamera 360, makanya di sini ada kameranya juga sampai belakang 360. Nah, untuk oh iya, mumpung ke spion nih. Spion tetap ada NFC ya, dari tipe dynamic juga ada premium, dan dia sekarang udah bisa dilipat. Udah retract, teman-teman. Nih. Di sini ada tombolnya, tuh. Sebelumnya memang ini menurut saya sih masalah kecil sih ya. Tapi penting juga kalau kita jalan di gang sempit. Waktu generasi sebelumnya diakalin menggunakan variasi aksesoris. Itu teman-teman. Dan tentunya udah elektrik ya untuk mirrornya. Kalau dimensi lebar, tinggi, panjang itu nggak berubah. Dia punya dimensi panjang 3950, wheelbase-nya 2500 mm, tinggi 1,5 hampir 1,6 ya, 1590 mm, lebarnya 1,7 atau 1700 sekian mm. Untuk kaki-kakinya dari tipe dynamic dan tipe ini premium sama, ringnya juga sama. Mungkin yang berbeda di tipe standarnya. Ada beberapa bocoran di foto tuh dia pakai pelek kaleng ya. Kalau ini masih sama dengan generasi sebelumnya 185/55 ring 16. Oke. Kita fokus yang berbeda saja ya, guys. Cakram depan belakang ya tuh. Gokil kan? Suspensi MacPherson, belakang torsion beam. Nah, belakangnya ini udah LED, full LED. Dia tetap belum ada wiper. Yang lama juga belum ya, Pak? Belum ada defogger. Yang lama ada. Ini enggak ada. Ya, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangin ya. Kalau ini defoggernya dihilangkan justru. Tapi oke, cukup banget sih. Siap. Tapi oke lah. Sensor parkir ada bagian belakang. Ini juga belum power tailgate ya. Belum power backdoor. Udah elektrik, bukaannya doang. Nah, ini kapasitas bagasinya untuk sekelas mobil segini sih termasuknya besar. Dia ke bawah gini juga tuh. Gokil. Ya, dibandingkan beli LCGC sih saya ambil ini inilah. Ini platnya tebel banget, Pak. Oke, yuk ada perubahan nggak di dalamnya? Let's go. Interiornya seperti ini, teman-teman. Nyaris nggak ada beda. Yang berbeda itu di head unit tentunya. Ini lebih besar. Ini ada upgrade di 12 inch sekian ya. Yang dulunya kan 10 inch, sekarang jadi 12 inch. Dan dia bisa ada koneksi internetnya loh. Nih ada YouTube-nya nih. Tuh, ini udah terkoneksi tuh, guys. Wih, horor semua lagi nih. Ini bisa di play ya. Nah, gitu contohnya, contoh aja ini. Nah, iklan. Tapi nggak nge-lag. Ya iyalah, bawaan pabrik. Ada Spotify, Android Auto, Apple CarPlay, vehicle image udah dilengkapi dengan kamera 360 tadi tuh, angle-angle-nya. Tuh. Oh, bisa transparan ya. Tuh 360-nya bisa transparan nih, teman-teman. Oke, itulah untuk secara garis besar yang sudah ditambahkan kamera 360. Terus di tengah-tengah sininya nih, sebelumnya kan agak bulat-bulat ke depan-depan gitu ya. Sekarang lebih datar, flat gitu, dan lebih simple. Start stop engine-nya ada di sini. Kemudian dia udah auto hold, electric parking brake-nya ada di sini nih. Auto hold-nya. Di sini ada mode berkendara, eco, normal, sport. Ada wireless charging masih sama. Jok juga masih sama. Belum ada ini juga masih sama ya. Tapi udah electric seat bagian kanan untuk tipe premium ini, teman-teman. Di bagian kanan ini ya electric seat ya dari dulu, ini udah naik turun
maju mundur dan recline juga. Terus setir udah teleskopik, sudah dilengkapi dengan cruise control, udah dilapisin kulit. Oh iya, kalau untuk yang tipe dynamic itu jarak tempuhnya 300 kilo ya, karena kapasitas baterainya beda. Kalau ini 380. Nah, transmisinya pindah ke sini. Oh, ini saya suka banget nih. Yang tadinya kan ada di tengah, jadi sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan. Jadi kalau di sini mungkin penyesuaian di awal aja agak, tapi sehari 2 hari pasti hafal dan ya udah gitu, kayak terbiasa aja. Dan itu berlaku sama saya di mobil itu juga kan, transmisinya di sini. Jadi enak, nggak ke distract gitu. Kalau mau mindah-mindahin nggak harus nyari-nyari ke sini, jadi di bagian sini aja. Sen sebelah kiri, wiper sebelah kiri, kelampuan sebelah kiri. Tapi semuanya belum auto, teman-teman. Cruise control udah ada tadi ya. Oke. Udah ya. Itu aja Pak perubahannya. Ini dulu sama-sama hitam ya, sama ya? Oh iya, airbagnya sekarang dikurangin, teman-teman. Tapi yang dikurangin hanya di bagian pilar depan. Ya, di bagian depan tetap ada 2. Di samping tetap ada. Nih. Tetap ada tuh ya. Samping sini sampai belakang tetap ada. Jadi penumpang baris kedua tetap terproteksi oleh airbag. Kalau di kursi ada nggak? Nggak ada ya? Oh ada Pak, ada Pak nih. Tuh, ya kan? Tuh. Jadi aman, tetap ya sama-sama tetap safety. 4 airbag sampai belakang kayak gini, harga segini. 3-4 tahun yang lalu dapat mobil apa? Harga segini. Ya, yang kalau guling udah orangnya ya berdoa yang banyak kan. Ya kan ikhtiar ini. Kita cari mobil safety itu salah satunya bentuk ikhtiar Pak. Apalagi murah. Kan gitu. Cari yang safety apalagi murah. Itu namanya bonus. Baris keduanya nggak ada perbedaan sih ini mah. Nggak ada perubahan. Tuh. AC hanya di bagian depan ya. Tapi jujur aja ini joknya empuk dan lega. Wih, baru sadar gua. Lega Pak. Untuk headroom juga punya space yang lumayan banyak. Dan headrestnya di semua kursi. Jadi di tengah nggak begitu. Ada ya, ada, aman. Ada yang mobil nggak ada tengahnya? Apa tuh? Adalah ya. Oke. Itu aja perubahannya, guys. Jadi worth it nggak dengan harga segitu? Secara perubahan signifikannya adalah di head unit yang lebih besar, kamera 360, bisa nonton YouTube dan Spotify. Terus retract, spion. Itu paling penting menurut gua. Tuas transmisinya pindah ke setir. Itu yang menurut gua lebih. Jadi nggak ribet gitu. Jadi disetir semua enak. Jika ada salah-salah kata atau apapun, boleh komen. Dan kalau kalian mau beli mobil ini, di BYD Cikupa lagi bagus banget nih. Promo harga terbaik. Kita tuliskan, untuk kontaknya ada di video di deskripsi. Thank you guys.